Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Andrian Turki Dwi Saputra dengan NIM 11524000213. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta saya juga mahasiswa dari Untak Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas video mengenai fenomena buzzer dalam pembentukan opini publik di Indonesia yang diperintahkan oleh Bu Dia selaku dosen pengampu dari mata kuliah komunikasi politik. Oke, sebelumnya saya ingin mendisklaimer, saya mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena yang tadi saya sebutkan ya, dalam komunikasi politik yang sangat amat relevan di era digital pada saat ini, yaitu fenomena buzzer dalam pembentukan opini publik di Indonesia. Kenapa saya memilih topik ini? Kalian pasti penasaran. Kenapa? Karena saat ini media sosial telah menjadi sumber utama masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi politik. Nah, informasi ini dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena media itu sangat amat cepat untuk menyebarkan sebuah berita ataupun fakta ataupun hoax ya. Sehingga siapapun bisa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Tapi di sisi lain ada yang muncul fenomena buzzer yang sering kita kaitkan dengan upaya penggiringan opini, teman-teman, khususnya opini publik. Melalui apa? Melalui media sosial, bisa melalui IG, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dalam analisis yang saya lakukan sekarang ini, saya menggunakan konsep teori, yaitu konsep opini publik berdasarkan penelitian dari Lisha Andindita. Nanti saya mau link di sini ya. Pada 2024, ini tuh menjelaskan tentang bahwa media sosial dapat dan komunikasi publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini masyarakat, ya kan? Nah, mengenai fenomenanya sendiri, saya akan bahas, yaitu fenomena buzzer ini menjadi semakin dikenal ketika media sosial ini berkembang menjadi apa? Menjadi ruang diskusi politik. Nah, dalam artikel pada berita Kompas, nanti saya munculin lagi di sini ya, yang judulnya itu mengenai buzzer, influencer, dampak dan fenomenanya di Indonesia, teman-teman. Dijelaskan bahwasannya buzzer adalah individu maupun kelompok akun media sosial yang dimana mereka ini aktif untuk menyebarkan ataupun mengomentari suatu pesan, teman-teman. Agar apa? Agar mendapatkan perhatian pada banyak orang, seperti itu. Nah, menurut pengamat media sosial, yaitu Enda Nasution, buzzer itu berbeda, teman-teman, dengan influencer. Kenapa berbeda dengan influencer? Influencer itu cenderung seperti membangun kepercayaan publik melalui identitas yang jelas, ya kan? Serta bisa memberikan kejelasan terkait reputasi pribadinya dia, teman-teman. Kalau sedangkan si buzzer ini, dia tuh lebih berfokus pada penyebaran narasi tertentu dan seringkali menggunakan akun anonim ataupun bukan akun asli, akun fake lah kasarannya, teman-teman. Nah, awalnya ini tuh kalau nggak salah buzzer itu digunakan untuk kepentingan promosi, teman-teman, seperti promosi produk ataupun akun media sosial, ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya media sosial, buzzer ini juga dimanfaatkan dalam komunikasi politik, teman-teman. Bentar. Semisal seperti untuk membangun citra tokoh politik, mendukung kebijakan pemerintah, serta menyerang, bahkan bisa menyerang, teman-teman, menyerang pihak yang berbeda, pihak yang dilawan oleh si buzzer tersebut, teman-teman, ya kan? Nah, fenomena tersebut menunjukkan juga, teman-teman, bahwasannya media sosial
kini bukan hanya menjadi apa ya? Menjadi tempat berbagi informasi, tetapi media sosial ini juga bisa menjadi arena persaingan dalam membentuk sebuah persepsi masyarakat, teman-teman. Ya kan? Bentar, teman-teman, capek banget. Nah, kita bahas dampaknya ya sekarang ya. Untuk dampak dari fenomena buzzer ini sendiri tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, ya kan? Tetapi juga berpengaruh terhadap cara masyarakat membentuk opini, teman-teman. Karena masyarakat ini bersifat publik kan, jadi opini itu bakal keluar dari masyarakat 1, 2, 3 yang dan sebagainya, teman-teman. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam kompas.com berita ya. Nanti aku munculin di sini ya, kalau bisa. Judulnya itu fenomena buzzer memanipulasi opini, pencerdasan publik dinilai sangat penting. Nah ya kan, dalam artikel berita tersebut peneliti dari Center for Innovation, Policy and Governance atau disingkat CIPG, yaitu si Muhammad Rinaldi Kamil, beliau menjelaskan bahwasannya aktivitas buzzer dapat mempengaruhi, bahkan dapat memanipulasi opini publik, ya kan? Tetapi apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital, teman-teman. Literasi digital itu yang baik ya, jangan yang buruk-buruk. Dan menurut beliau aktivitas buzzer berada pada wilayah abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena masyarakat itu cenderung seringkali tidak mengetahui, teman-teman. Mengetahui apa? Mengetahui siapa yang berada di balik penyebaran narasi ataupun informasi tersebut, begitu, teman-teman. Ya kan? Dan apa sih kepentingannya, ya kan? Akibatnya masyarakat itu lebih mudah mempercayai informasi. Informasi apa? Informasi yang sering muncul tanpa terlebih dahulu di cross check ataupun diverifikasi, teman-teman, kebenarannya, gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi tantangan juga sih dalam komunikasi politik, teman-teman. Apalagi politik modern ya. Oke. Nah, kita sudah membahas dampaknya, sekarang kita akan membahas kenapa sih saya menggunakan teori opini publik ini. Oke. Karena gimana, teman-teman? Untuk memahami fenomena tersebut, fenomena buzzer ini, saya tuh menggunakan teori mengenai opini publik berdasarkan penelitian Listia Anindita yang saya nanti munculin di sini lah, insya Allah ya. Judulnya itu pengaruh media sosial dan komunikasi publik. Gubernur, ya kan? Nah, penelitian tersebut menjelaskan bahwa opini publik terbentuk melalui proses, teman-teman. Proses komunikasi. Bentar ya, cut sebentar ya. Saya menggunakan teori opini publik untuk apa? Untuk memahami fenomena tersebut. Nah, saya menggunakan penelitian dari Listia Anindita pada 2024 yang berjudul Pengaruh Media Sosial dan Komunikasi Publik Gubernur Terhadap Opini Publik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa opini publik terbentuk melalui komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus. Melalui apa? Melalui media sosial dan komunikasi publik, teman-teman. Semakin tinggi intensitas masyarakat menerima suatu informasi, maka semakin besar juga peluang informasi tersebut mempengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Jika teori tersebut dikaitkan dengan fenomena buzzer, maka dapat dipahami bahwa buzzer ini memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk apa? Untuk menjabarkan sebuah narasi yang secara berulang. Misalnya pada unggahan, komentar, maupun hashtag. Nah, ketika masyarakat terus-menerus menerima pesan yang sama, mereka akan membuat sebuah persepsi terhadap suatu isu tersebut. Ya kan? Sebentar. Dalam kondisi tertentu, persepsi tersebut berkembang menjadi opini publik, yang artinya teori ini tuh juga menunjukkan bahwasannya media sosial ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar, apalagi dalam membentuk sebuah opini masyarakat ya. Nah,
fenomena yang diberitakan Kompas yang tadi saya munculin juga memperlihatkan bagaimana buzzer mampu memanfaatkan kekuatan komunikasi digital untuk apa? Untuk mempengaruhi cara masyarakat memahami sebuah isu, teman-teman. Namun opini publik yang terbentuk belum tentu sepenuhnya berasal dari fakta. Ya, bisa saja opini tersebut terbentuk karena masyarakat itu lebih sering menerima narasi tertentu dibandingkan informasi yang jelas ataupun informasi yang berimbang, ya kan? Jadi terkait fenomena ini, ya menurut saya keberadaan buzzer ini tidak selalu berdampak negatif apabila digunakan untuk menyampaikan informasi yang resmi dan jelas, seperti informasi dari pemerintah, edukasi kesehatan yang jelas, ataupun sosialisasi kebijakan publik. Buzzer juga dapat membantu juga kok untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat. Baik lagi informasinya yang faktual. Namun ya ketika buzzer digunakan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, politik, atau untuk menyerang pihak yang berbeda pendapat, ya maka keberadaannya justru dapat mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Ya gimana ya, masyarakat ya akhirnya tidak lagi menentukan sikap berdasarkan fakta, ya kan, tetapi berdasarkan narasi yang paling sering mereka lihat. Seperti itu, teman-teman. Apalagi mereka lihatnya di media, ya kan, meluas gitu loh. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting, apalagi khususnya buat masyarakat yang luas ya. Masyarakat juga harus mampu memeriksa juga sih sumber informasinya, serta membandingkan dari berbagai sudut pandang. Dan ya mau nggak mau kita tidak boleh mudah percaya terkait informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu, teman-teman. Ya sebagai kesimpulannya ya, fenomena buzzer ini tuh merupakan salah satu bentuk komunikasi politik ya. Apalagi di era digital ini yang memiliki pengaruh yang sangat amat besar terhadap pembentukan opini publik begitu. Nah, karena aku ini melalui teori opini publik yang dijelaskan oleh Anindita tadi ya, kita itu dapat memahami bahwa opini masyarakat itu tidak akan terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, terutama melalui media sosial ataupun dua artikel Kompas yang saya gunakan tadi. Juga kan dua artikel itu kan juga menunjukkan bahwasannya aktivitas buzzer ini tuh mampu mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu politik, ya kan? Sehingga diperlukan literasi digital, ya kan? Yang tadi saya omongin ya, agar masyarakat ini tuh tidak mudah dipengaruhi oleh narasi yang belum tentu benar, teman-teman. Sebagai pengguna media sosial ya, kita memiliki tanggung jawab untuk berpikir kritis dong. Ataupun untuk memverifikasi informasi, dan kita tidak boleh ikut menyebarkan informasi yang belum terbukti jelas ataupun benar, ya kan? Ya dengan demikian opini publik yang terbentuk akan lebih objektif dan dapat mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia ini yang sehat ya, teman-teman. Nah, yang mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dan untuk Ibu Dia, kurang lebihnya saya pribadi sangat memohon maaf apabila ada salah kata ataupun kualitas video yang kurang baik. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyimak, serta saya juga yang berterima kasih kepada Bu Dia selaku dosen pengampu saya di mata kuliah komunikasi politik ini. Saya Calvin Andrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wadih.